Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina wara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ila surat At-Tariq. Surat At-Tariq. Suratnya namanya surat At-Tariq. At-Tariq itu yang muncul di waktu malam. Makiyatun, termasuk surat Makiyah. Sab'an asrota ayatan, jumlah ayatnya adalah 17 ayat. Kita bacakan. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Qala ya. Toknya juga bro, qala. Mana dibaca panjang 4 sampai 6. Was-samaa'i wat-thariq. Thariq. Toknya panjang 2 harakat gitu. 2 yang kalau 4 gitu. Jangan 2 jadi 4 gitu ya. 4 jadi pendek, panjang dipanjangin. Kalau pendek ya dipendekin. Bapak-bapak biasanya itu pendek juga dipanjang-panjangin. Wasamai, ini wawunya namanya wawu qasam. Sumpah demi langit. Karena ada yang artinya kalau wasamau dan langit, tapi kalau pakai i, was-samai demi langit sama. Kalau wal asru dan waktu, tapi kalau wal asri demi, nah itu cirinya qasam. Dikasrokan sesudahnya, sudah wawu. Ya. Jadi kalimat sesudah wawu akhirnya dikasrokan. Walaili yang demi malam sama. Wasamai demi langit. Wat-thariqi dan yang datang pada malam hari. At-Tariq. Makanya orang-orang ahli Torekoh itu senangnya ya mulai malam itu. Kalau nggak mulai malam ya Torekoh sore. Torik. Ai asluhu khulu atin lailan wa minhu nujumu lidulu iha lailan. Di At-Tariq itu asluhu, asalnya At-Tariq itu khulu atin, segala sesuatu, tiap-tiap yang datang lailan di waktu malam. Tiap-tiap apa saja yang datang di waktu malam itu namanya At-Tariq. Ada yang datang malam-malam ya At-Tariq. Baminhu, dan diantaranya yang suka datangnya, munculnya waktu malam, an-nujumu, yaitu bintang-bintang. Itu kan munculnya waktu malam. Bulan kadang sore udah muncul, kadang pagi ada. Malam. Litulu iha, karena terbitnya bintang-bintang itu lailan pasti di waktu malam, ya. Kalau ada yang nongol kok malam-malam ya Tarik.
Malam-malam kan nongol gitu. Hai Torik ya, kan nongol malam-malam. Kan, ayo Torik kan. Iya ya. Bisa dipahami ya. Wama ada rokamat Bama atroka dan tahukah kamu? Nah, ini pertanyaan. Dan tahukah kamu? Maka tahukah kamu apakah atoriku yang datang pada malam hari? Tahu nggak yang datang pada malam hari? Ya. Diterangkan. An-najmusaqim. Nah, yang datang di waktu malam hari itu adalah an-najmu, yaitu bintang. Al-saroya, bintang Surya. Akulu najmin, atau tiap-tiap bintang munculnya mesti waktu malam. As-sakibu yang cahayanya menembus. Sakit itu cahayanya menembus, betul ya. Kalau orang Jawa betul ya, betul itu tembus. Bintang walaupun katanya kecil, padahal artinya gede ya. Cahayanya itu bisa menembus kegelapan. Yang tanya gelap ada bintang, jadi tembus kegelapan. Al-mudi'u lisak bihil jolam, yang dapat menerangi karena menembus gelap. Video ini dengan cahayanya. Dan cahayanya itu kegelapan bisa tembus. Disebut as-saqib. Nggak perlu penjelasan ya. Kan jelas dong ketok. Ya dibuktikan lah. Yang munculnya di waktu malam itu disebut atorik. Semua nujum, semua bintang itu as-saqib sifatnya. Jadi dengan adanya bintang itu cahayanya menembus kegelapan, jadi terang, bisa menerangi di waktu malam. Makanya walaupun tidak ada bulan, bintang ada terang, itu orang yang sedang kegelapan di tengah samudra tetap bisa pulang. Betul ya? Nah, sekarang ada kompas zaman dulu, sekarang ada map zaman dulu. Berlayar lagi nggak pakai mesin, itu bisa pulang karena apa? Nandain cahaya bintang. Itu bintang Panjerungi, ini kono mesti arah kono. Ya, ada Panjerungi kan, Panjerino, Panjerungi, Lintang Luku, Gubuk Doyong, Banyak Angkrem, Bimo Sakti, ya kan? Nah, kayak Pacul Buang. Banyak zaman dulu ya. Kalau orang anak zaman sekarang nggak paham itu, nggak kenal ya kan. Kalau kita dulu kan kalau malam-malam itu mesti mainnya di pelataran tempat rumah setelah sudah itu dikasih tahu itu Lintang Luku, itu Lintang Gubuk Doyong, itu Lintang Banyak Angkrem, Bimo Sakti ya kan, itu Joko Belek. Lintang Panjerino, Panjerungi ada. Itu buat tanda. Tanda apa? Orang yang bingung arah, ketika orang memahami bintang-bintang, itu dia tahu kalau bintang itu jam itu mesti arahnya sana. Jadi kalau kita mau pulang harus ke arah sana, ngikutin itu. Petunjuknya bintang. Makanya kemudian muncul ilmu namanya ilmu perbintangan. Terus ada yang nyebut ilmu nujum. An-najm itu bintang, ilmu nujum itu ilmu perbintangan. Nah, paham ya? Ya, lanjut. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Allah bersumpah demi langit yang menurunkan hujan, ya. Allah juga bersumpah demi atorik, sesuatu yang muncul di waktu malam, demi bintang-bintang, gitu ya. Kemudian
dengan sumpahnya itu Allah menyatakan inna kullu nafsin lama ala hafid. Sesungguhnya setiap jiwa, setiap nafas, ya, kullu nafsin, setiap nafas lama alaiha itu ya, setiap diri itu ada malaikat-malaikat, karena ada hafizun yang menjaga. Sehingga setiap manusia, setiap diri ini, setiap jiwa-jiwa ini ada malaikat-malaikat yang menjaga. Ada para penjaga. Jadi kita ini dijaga. Jadi nggak pantas kita khawatir itu. Setiap Allah ya turunkan manusia ke bumi, keluarkan ke bumi, itu sudah disertai para penjaga. Nah, cuman kadang-kadang kita cuek sama penjaga itu, artinya penjaga itu juga cuek. Kita tidak pernah mau peduli sama penjaga itu, sehingga penjaga itu juga jadi cuek, seolah-olah tetap dijaga, tapi tetap dia menjaga, tugasnya menjaga kita. Nah, di antaranya adalah menjaga amal-amal kita dijaga. Yang baik, yang nggak baik, semua dijaga. Kalau baik ya dinyatakan baik, kalau yang nggak baik dinyatakan nggak baik. Dijaga semua amal-amal. Ada malaikat penjaga, makanya nggak ada sekecil pun amal yang disia-siakan, baik maupun buruk. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan akan diperlihatkan. Ini loh dulu. Sekecil apapun keburukan akan diperlihatkan ke kita. Ini loh kok sampean tahu? Lah biyen aku njogo sampean. Sampean aja sombong. Kita di dunia enggak ada. Lupa sama saya yang jagain. Padahal jaga dari mulai keciupan itu dijaga. Itu malaikat. Iya kan? Jaga. Kalau sama kenal, jadi wah jaga. Kan nggak perlu khawatir sebetulnya hidup ini. Karena Allah itu Maha Adil, Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui, Maha Memperhatikan, Menyaksikan, Maha Meliputi. Dan Allah kuasa mengutus utusannya, pasukan-pasukannya para malaikat. Joko. Jaga kita ini, nggak perlu hidup khawatir sebetulnya. Coba buktikan. Selama ini yang membuat kita galau, risau, khawatir itu apa sih? Apakah diri kita? Apakah pernah diri kita mengajak kita khawatir? Galau? Ngajak susah? Tidak pernah. Yang membuat kita hidup diliputi dengan kegalauan, kerisauan, kekhawatiran, ya, ketakutan dan sebagainya, kesedihan, itu pikiran. Kita dipermainkan oleh pikiran. Kemudian pikiran ngajak-ngajak hati. Ya, caranya ngajak alladzi yuwaswisu fi sudurillah. Yang membisik-bisikkan ke dada manusia. Terus ada mah setan kan itu ya. Padahal belum pernah lihat setan lagi disalahkan. Ya kan? Nah, pikiran dipengaruhi oleh hawa. Nafsu sang diri menjadi galau. Diri itu tidak perlu galau sebetulnya. Dan diri itu tidak perlu kelayapan. Tidak ada jiwa kelayapan. Ada jiwa gentayangan. Terus yang gentayangan roh. Karena roh lah yang terkena pengaruh. Sehingga terpedaya. Makanya yang ada roh gentayangan. Kok jiwa gentayangan?
Jiwa itu aslinya mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul aslinya mutmainnah. Terkontaminasi kena dampak. Dan sadari atau tidak, kita dari sejak awal lahir ke dunia sama bapak kita sudah didoktrin sama pikiran. Jadi seolah-olah pikiran itu diri kita, terus kita selalu bergantung pada pikiran. Ya benar. Pikiran ini intelektual, karena dia bergantung kepada apa yang dia pikirkan, akhirnya dia pun akan mempertuhankan intelektualnya. Ya benar. Ketika banyak saingan, banyak orang pikiran, semua orang punya pikiran, timbul punya pemikiran gini, sana punya pikiran berbeda yang lebih itu. Galau kita, khawatir kita. Coba dah. Padahal pikiran itu bukan diri kita. Kalau mau latihan sebetulnya, kita itu suruh latihan sebetulnya. Coba dia latihan. Tak kasih bocoran dikit aja. Ya, untuk buktikan bahwa pikiran itu bukan diri kita. Sekarang Bapak Ibu saya lagi mikir apa? Gak mikir. Jangan-jangan emang gak punya pikiran. Ayo lagi mikir apa ayo? Lagi gak mikir kan? Berarti ayem. Berarti tentrem. Berarti tenang. Lagi mikir gak? Tenang gak? Tenang karena gak mikir kan? Lu syakanya gak bisa jawab itu. Lagi mikir? Tuh. Lagi tenang kan? Lagi tentrem kan? Kenapa? Gak lagi mikir apa-apa. Yang ada kita hanya apa? Memperhatikan ayat-ayat Allah. Otomatis hati kita fokus menjurus hanya ingat kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itu apa ayat? Jadi gak mikir apa-apa. Nah itu. Ketika gak mikir apa-apa ini pikiran ada gak? Hah? Ada. Gak ada. Oh gak ada pikiran apa-apa gitu. Ada pikiran? Ada? Sedang mikir apa? Enggak ada gitu kok. Ada pikiran? Saya tanya sekarang. Ya? Lagi mikirin apa? Enggak mikir apa-apa. Pikirannya ada? Enggak ada. Kalau otak ada. Dibelah bisa dibuktikan itu. Jadi pikiran nggak ada, nggak ada ya. Saya tanya sekarang, ketika pikiran Bapak Ibu tidak ada, diri Bapak Ibu ada nggak? Nah iya, berarti pikiran itu diri Bapak Ibu bukan? Kenapa sampai larut sama dia? Halo. Islam yang bikin kita terombang-ambing siapa? Pikiran. Siapa? Yang bikin kita kontang-panting siapa? Bukan Allah. Jangan nyalakan Allah. Pikiranmu itu loh bro. Makanya jangan banyak orang yang betul karena banyak pikiran. Oh, paham? Paham? 80% orang sakit akibat itu ngerti. Makanan itu berapa persen? Jangan takut makan, pikiranmu itu loh. Makanan jadi nggak berani makanan karena pikiranmu liar. Udah ketahuan sate kambing kok dibilang apa itu kolesterol darah tinggi. Sate kambing dibilang darah tinggi. Iya. Kan pikiran udah mulai mantul ya. Udah ketahuan gule dibilang kolesterol. Kolesterol apa? Gule. Fakta itu. Gule kok dibilang kolesterol. Ini kacang deh, monggo ini kebetulan ada kacang. Asam urat kacang dibilang asam urat ini pikiran itu yang bikin itu.
sakit bener mau pikiranmu udah sakit mau pikiranmu yang sakit. Bener. Udah mulai besok jangan kakak makan sate. Makanya ajak saya kalau makan sate, jangan makan sate sendiri aja. Sate kambing ya. Sate kambing lah. Apa yang gosip? Biar bisa makan gitu. Oke, paham ya? Ini kalau nafsi lama ya, hafid ya. Sesungguhnya semua jiwa-jiwa ini diri itu ada penjaga. Coba deh bayangkan, hidup tak ada penjaga kok, khawatir loh. Dan catatanmu itu ada, nggak dicatat. Loh, Pak manusia itu tempatnya salah, iya tempatnya lupa. Oh, justru karena ada penjaga aman kita. Betul nggak? Saya banyak salah, banyak lupa. Jangan khawatir, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ada penjaga kan? Yakin nggak? Enak nggak? Enak. Gimana enaknya? Setiap apapun yang kita lakukan dicatat sama penjaga itu, sehingga sewaktu-waktu kita bisa membaca catatan itu. Halo, kok dilihat catatan? Aku pakai salah ya, tenang maka apa? Coba kalau nggak ada penjaga, nggak punya catatan ya udah. Sama nggak peduli kan? Nggak peduli kan baca catatan itu? Lebih peduli mana sama baca HP? Ini kan masalah. Siapa yang ajak begitu? Pikiranmu itu loh. Kamu bikin satu, penggalingan mono selfie dikirim. Sampai lagi tawaf gitu loh. Tawaf itu lagi ibadah. Ibadahnya di depan Baitullah. Selfie dulu kenapa? Pikirannya ingat. Aku ingat jamaah barusan itu loh. Dan kita aku lagi tawaf, wih, pikiran gue, nggak fokus tawafnya. Padahal di hadapan, itu bagaimana di sini? Itu ada catatan. Sampai-sampai lupa mencatatkan di penjaga. Makanya Allah itu sampai bilang. Ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku loh. Jadi hamba Tuhan itu enak. Dipanggil, ya ibadi. Ibadi itu sendiri, wahai hamba-hambaku. Alladzi asrafu ala anfusihim. Ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang sudah berbuat melampaui batas, nggak mau pakai aturan, dikasih aturan Al-Quran juga jinggo, dikasih aturan agama jinggo, itu namanya melampaui batas. Ketika kita berbuat melampaui batas, dicatat ya dengan penjaga. Dicatat ada penjaga. Makanya Allah bilang, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa kamu dari rahmat Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia sangat cinta, pengasih, penyayang sama hamba-hambanya. Makanya kita dikaruniai yang namanya kesejahteraan, kebahagiaan itu sudah di mana? Kebahagiaan itu adanya di dalam hati. Aku ngurungono kultum dengan aneh. Ya sepuh. Aku ngurungono kultum. Aku gak ada. Embo itu kayak sekolah orang ada gitu lah. Itu karena apa? Kasih sayangnya Allah kepada hamba. Nah kita dipanggil, ya Tuhan nafsul, ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang sudah berbuat melampaui batas. Yang resek kan ini. Hamba-hamba yang resek masih disebut wahai hamba-hambaku, orang-orang yang sudah berbuat melampaui batas. Lakat aku di rahmatillah. Sayang banget ya, kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba
Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa itu diampuni. Dosa yang mana? Jami'an. Jadi semua dosa kalau semua dosa diampuni, ada dosa enggak? Ada. Oh, semua diampuni. Ada hilang. Syirik. Yang enggak diampuni itu masih syirik. Dosa enggak ada. Ya kan? Tuh. Siapa yang ya orang yang sadar akan dosanya. Siapa orang yang sadar? Yang memahami dosanya. Orang yang selalu membaca catatan amalnya setiap hari. Untung ada malaikat penjaga sehingga catatan itu ada, bisa kita baca. Dan yang bisa baca hanya diri kita sendiri. Jangan suruh bacakan orang lain. Orang lain cuma bisa ngasih input. Input itu objek, ya, objek yang ada di luar diri sampean itu input. Benar nggak? Katanya kan, kalau dari luarnya katanya. Tapi apa yang ada di dalam diri itu kasunyatan. Cobalah kembali berjalan meniti ke dalam diri. Tengoklah ke dalam. Nah itu maksud saya. Kenapa? Pasti benar. Kenapa? Setiap diri ada rasa. Dan rasa tidak pernah tuh, kalau nggak pernah bohongan berarti benar. Kalau yang datang dari saya bisa benar, bisa benar, bisa orang wani ya. Bisa benar, bisa bohong, bisa salah. Manusia itu pada salah, itu pada lupa. Tapi apa yang ada dalam diri? Rasa itu disebut sir. Bisa dipahami ya? Ya, sampai itu dulu aja ya. Nah itu, jangan khawatir, ada penjaga. Coba kalau nggak ada, kita nggak bisa mau koreksi diri, apa yang dikoreksi catatannya nggak ada. Ini dikasih catatan karena kita dijaga terus. Indah nggak awal itu? Indah kalau paham sebetulnya loh. Sampai nggak mau ngerti sama diri sendiri. Sampai itu kadang suka sayang sama orang lain, sama diri sendiri nggak pernah sayang. Gimana? Kalau sama diri nggak pernah sayang, sama istri mungkin nggak sayang. Iya kan? Kan kadang-kadang saya mikir suami-suami yang nggak sayang sama istri itu. Dia keluar ke dukun, keluar ke bar, keluar ke mana kafe ya kan? Penuh-penuh bawa uang banyak, punya uang 1 juta 2 juta buat nawer penyanyi, ya kan? Istrinya minta duit 200.000 itu loh, nggak dikasih. Ada yang begitu? Mana? Ada. Ada. Foto. Ini minta uang 200 udah pakai ribut diomelin dulu sampai ribut kayak. Baru habis 1 juta 2 juta. Coba sama istri itu kalau gini Pak Prato, aku bilang Pak Prato, sama istri kalau ayang. Ini aku dapat rezeki dari 1 juta buat kamu ya Pak. Senang nggak istri begitu? Ngene loh, apa ngene? Alhamdulillah hari ini aku dapat rezeki 1 juta. Ini buat kamu ya. Masalah kamu mau pakai apa, mau kamu jajan, mau pakai dan pokoknya ini rezeki buat kamu. Nah, kamu malam ini nggak kemana-mana. Kira-kira istri ngerti nggak? Sangat. Ngerti nggak? Ngerti. Servis memuaskan. Servis besar. Ini malah buat orang. Servis besar. Nah, ini tak tawar aja. Ujung-ujungnya itu sama aja. Iya. Oh, saya itu pengalaman. Aku belum, aku kayak gaya itu udah pengen nendang aja. Begini aja mahal banget. Buat di rumah bisa 10 kali, tahu nggak? Ini cuma sekali doang. Betul nggak? Malah di rumah gratis aja juga.
Makanya coba sayangi diri kita. Sayangi diri kita dengan cara apa? Ngoreksi diri kita dengan cara apa? Itu ada Allah kirim penjaga, mereka penjaga untuk tentang amal kita. Supaya apa? Kita bisa koreksi diri sehingga kita setiap saat bisa memperbaiki diri sehingga kita bisa kontrol hari-hari penuh kebaikan, tiada hari tanpa kebaikan. Good day. Nyusun kata-katanya kan. Oleh nyusun karo angel Pak. Nyusun kalimatnya ketemu budaya boleh ngene sampai ngene ya. Nganggo pikiran ora kepikir. Nganggo ora kepikir dong. Pikiran ora kepikir. Tapi nganggo pikiran. Kamu ada dituntun diarahkan. Pakai hati. Lanjut ya, bisa dipaham. Jadi jangan khawatir. Ada malaikat yang diutus untuk menjaga kita setiap saat, bukan setiap hari. Oke, kita lanjut. Ya, in kun ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li waladina wa li masyayikina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.